Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel Lab Syariah UMM. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi media digital, bagaimana cara kita menelusuri sebuah hadis. Jadi di era seperti saat ini, platform-platform digital seperti ini sangat dibutuhkan. Di antaranya adalah seperti yang ada di hadapan kita ini, yaitu aplikasi Hadissoft. Hadissoft merupakan salah satu aplikasi digital yang bisa diinstal dan bisa digunakan secara offline. Jadi kalau dulu kita mengenal Hadis Explorer, nah kita sekarang menggunakan Hadissoft. Ada sebetulnya yang lebih representatif dalam penelusuran sebuah hadis, yaitu tentang aplikasi Mausu'ah Hadis Syarif. Cuma kendalanya adalah aplikasi tersebut hanya bisa digunakan di operational system yang 32 bit saja, tidak bisa digunakan di 64. Oleh karena itu, kita siasati dengan menggunakan Hadissoft ini. Terima kasih kepada pengembang dari aplikasi ini yang sangat bermanfaat untuk praktikum kita di Lab Syariah UMM. Nah, sekarang teman-teman sekalian, pemerhati hukum, kemudian para peserta untuk praktikan di Lab Syariah ini, kita akan berbicara tentang aplikasi Hadissoft. Jadi aplikasi Hadissoft ini itu terdiri dari 14 kitab. Di sini kita bisa melihat ada Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak Al-Hakim, kemudian Musnad Syafi'i. Jadi ada 14. Nah, saat kita ingin menelusuri sebuah hadis, di sini disediakan kolom pencarian, yaitu mencari hadis. Kita bisa mencari melalui kata penggalan kata atau melalui redaksi bahasa Arab ataupun melalui voice. Nah, selanjutnya di sini ada fitur yang lain, yaitu hadis berdasarkan kedudukan. Ini pembagiannya, jadi ilmu hadis, hadis Al-Quran, hadis Qudsi, kemudian hadis mutawatir, marfu, mauquf, maktub, mursal, munqati, dan mu'allaq. Nah, di sini ada kumpulan-kumpulan hadis-hadisnya. Selanjutnya, di sini hadis berdasarkan tema. Kalau di Mausu'ah itu hasbal maudhu atau berdasarkan maudhu atau tema. Di sini ada iman, ilmu, umat terdahulu, pelajaran hidup, hingga kriminalitas dan jihad. Selanjutnya, nah di sini ada fitur bookmark. Artinya ketika kita memfavoritkan satu tema atau sebuah hadis, maka kita akan bookmark. Jadi kita akan simpan. Selanjutnya di sini hasil pencarian. Oke, kita coba yang pertama. Fitur yang pertama yaitu tentang pencarian sebuah hadis. Misalkan kita berbicara tentang hadis perkawinan. Di sana ada yang namanya hadis yang sangat terkenal, yaitu ya ma'syarus syababi man istato al-ba'ata. Nah, kita akan mencari. Coba mencari. Kita ganti dulu ke bahasa Arab. Oke, kemudian kita ketikkan saja di sini. Al-ba'ata. Enter, terus kemudian di sana akan keluar al-ba'ah. Nah, akan terlihat jadi seluruhnya ada 26 hadis yang diriwayatkan oleh 14 kitab ini, yang dituliskan dalam 14 kitab, terhimpun dalam 14 kitab ini tentang kata-kata yang kita cari tadi, yaitu al-ba'ata. Al-ba'ata di sini karena kita menggunakan kata kunci al-ba'ah, maka yang akan keluar ada al-ba'ah dan akan berwarna merah. Jadi teman-teman bisa melihat di sini al-ba'ah. Nah, kemudian kita ingin menelusuri ini, hadis ini diriwayatkan oleh siapa, kemudian rantai sanadnya seperti apa, gimana caranya? Kita langsung lihat di sebelah kanan ada fitur hadis. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan, yaitu ijma' para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis sahih. Jadi bisa digunakan, artinya bisa diamalkan. Di sini kita
Ini kan tidak berharokat. Gimana caranya agar berharokat? Nah, di sini kita bisa klik fitur klik kanan, kemudian di sini ada harokat. Nah, maka seketika itu akan keluar. Sahih Bukhari nomor hadis 1772. Hadatsana Abdan an Abi Hamzata anil A'mash an Ibrahim an Alqamah qala baina ana amshi ma Abdullah radhiyallahu anhu faqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya di sanad hadis atau rangkaian hadis ini itu diriwayatkan oleh siapa? Otomatis adalah sanad yang dituliskan di akhir. Mana kita akan mengetahui an Abdillah. Nah, ma Abdillah. Ketika Abdillah bersama Rasulullah, artinya dia mendapatkan yaitu seorang sahabi. Kita lihat Abdillah ini siapa? Abdillah ini ternyata adalah Abdillah bin Mas'ud. Di sini tertulis merupakan kalangan sahabat. Artinya kalau kita berbicara tabaqah, dia merupakan tabaqah pertama. Jadi ada sahabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya. Nah, dari Rasulullah kemudian ke sahabat. Jadi jelas di sini adalah rawi pertama, sanad terakhir. Kalau di sini kita berbicara sanad karena dia ada di akhir. Sanad terakhir. Abdillah adalah sanad terakhir dan merupakan rawi pertama atau yang meriwayatkan pertama hingga akhirnya sampai ke Abdan. Abdan ini adalah laqab atau kunyah, sebutan dan julukan. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Jablah bin Abi Rawad. Nah, dari sini kemudian Muhammad bin Maimun diceritakan oleh sini, hingga akhirnya sampai ke Abdullah bin Mas'ud, jadi sahabi. Artinya hadis ini terus berkelanjutan, artinya tidak terpotong. Nah, makanya dikatakan hadis sahih. Dan kita lihat di sini adalah keterangan warnanya. Nah, sahabat artinya orang yang bertemu dengan Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah sampai akhir hayatnya. Di sini ada level paling rendah yaitu 12, kadzab atau pendusta, perawi yang pendusta, hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, begitu cara melakukan penelusuran dengan mudah menggunakan hadis soft. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.